Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini. Setelah sebelumnya kita merakit baterai untuk sprayer, kali ini kita akan merakit sebuah baterai LiPo4 atau lithium ferrofosfat untuk digunakan sebagai aki motor. Nah, untuk aki motor dari baterai lithium ferrofosfat ini ada banyak alternatif ya. Kita bisa pakai baterai lithium ferrofosfat tanpa menggunakan BMS atau balancer. Kita bisa juga pakai baterai saja dengan tambahan BMS dengan ampere yang besar, misal 100 ampere, atau kita cukup menambahkan active balancer. Itu tidak masalah, dengan catatan kiprok motor kalian berada dalam kondisi normal sehingga pengisian arusnya normal, tidak berlebih. Jadi itu sah-sah saja. Kalian pakai BMS boleh, kalian nggak pakai boleh, kalian pakai active balancer saja boleh, kalian pakai keduanya juga boleh. Nah, bahan yang kita butuhkan tentu saja yang pertama adalah baterai lithium ferrofosfat. Jangan pakai lithium ion ya, karena kalau lithium ferrofosfat ini dia walaupun terkena pengisian voltase berlebih, dia soaknya dia tidak menimbulkan panas. Sedangkan kalau lithium ion, kalau kalian melakukan charging berlebih, dia berpotensi meledak dan terbakar seperti itu. Jadi wajib pakai lithium ferrofosfat. Oke, untuk bahan yang kedua tentu kita bisa pakai casing aki ya. Ini bebas, kalian bisa pakai casing aki, kalian juga bisa nge-wrap saja, yang penting tidak terkena air. Casing aki yang saya pakai ini yang ukuran kecil ya. Ini kalau di aki motor ini ukuran GT4Z. Ini bisa muat kurang lebih 7 ampere baterai lithium ferrofosfat. Nah, metode penyambungan yang saya gunakan, saya menggunakan spot welder atau las titik. Nah, kenapa saya tidak menggunakan solder? Karena kalau kita pakai solder nanti ujung sambungannya akan menonjol. Karena keterbatasan ruang dalam aki yang akan kita buat itu cukup mengganggu, sehingga kita sebaiknya pakai spot welder dengan plat nikel sehingga dimensi baterai lebih ringkas dan dapat masuk ke casing aki yang lebih kecil ini. Oke, sebelum kita rakit, kita ukur dulu voltase baterai yang akan kita rakit dengan multimeter. Kita pastikan kalau kita tidak memakai active balancer, kita harus memastikan selnya itu tidak terlalu jomplang ya voltasenya. Tapi kalau kalian pakai active balancer, kalian tidak perlu melakukan tahapan ini. Oke, sel pertama 3,3, sel kedua ke 3,32 masih bisa, sel ketiga 3,3, sel keempat 3,31, sel kelima 3,31, sel keenam 3,31. Oke, kurang lebih mirip ya, bisa kita paralelkan dan sambung seri secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, video perakitannya akan saya percepat.
Oke, masing-masing baterai telah kita sambung secara paralel 2P. Selanjutnya kita tinggal menyambung rangkaian seri ke 8 baterai ini dengan paralel seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan total voltase di 12 volt. Oke, kita lanjutkan ke video menyambung rangkaian seri. Oke, kita telah selesai menyambung rangkaian seri. Kita cek tegangan baterai 13,25 volt. Jadi ini sudah tersambung seri secara sempurna ya dengan spot welding. Nah, ini baterai ini sebenarnya sudah bisa dipakai sebagai aki. Namun untuk menambahkan BMS maupun active balancer itu tergantung preferensi masing-masing. Dia dengan pemasangan spot nikel, dia tidak ada sambungan yang menonjol, sambungannya rata. Bisa kita masukkan dalam posisi horizontal maupun vertikal. Jadi dia bisa masuk sehingga BMS atau active balancer nanti akan kita pasang di sebelah atas ini. Dia juga bisa kita pasang model tiduran seperti ini. Nanti BMS-nya kita pasang di sebelah sisi yang kosong ini. Ini juga bisa tertutup dengan sempurna. Hanya saja memang lebih mudah kita pasang dalam posisi seperti ini. Oke, untuk video pemasangan rencananya mau saya pasang active balancer. Berhubung saya tidak membahas solder, nanti pemasangan balancer akan kita lanjutkan di rumah. Oke, kita akan lanjut videonya. Kita kali ini akan memasang active balancer ya. Kita aki motor yang akan kita rakit ini kita pakai aki balancer. Ini bebas, kalian boleh pakai boleh pakai active balancer, boleh pakai BMS maupun boleh tidak pakai keduanya. Oke. Yang kali ini saya pakai adalah active balancer 1,2 ampere. Ini sudah sangat cukup sekali ya untuk menghandle berapapun besar akinya. Sebenarnya ini sudah sangat cukup. Oke, videonya akan saya percepat.
Oke, ini kabel gurita active balancer sudah saya solder, sudah saya rapikan. Ini tinggal kita pasang active balancernya. Kita pasang seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya akan kita rapikan dalam casing akinya lagi. Oke, ini sudah saya sambung active balancer, sudah saya solder ke kepala casingnya. Sekarang tinggal kita masukkan, ini agak rapat ya ternyata ya, ngepres sekali, jadi agak serat modnya. Tapi bagusnya ini memastikan baterai dalam aki tidak akan bergerak-gerak walaupun terkena guncangan. Cuman nutupnya agak susah. Ini akan saya lanjutkan nanti videonya setelah mau selesai menutup ini. Oke, ini sudah berhasil saya tutup ya. Ini sangat rapat, nggak ada guncangan sama sekali. Jadi ini kalau kalian pasang di motor walaupun lewat jalan berlubang, ini nggak ada bergerak sama sekali. Kita cek voltasenya. Plus minusnya ini sudah sesuai dengan kutub pada casingnya ya. Ini negatif, ini positif. Voltasenya 13,25 volt. Oke. Ini sudah tinggal kita tambahkan finishing aja, kita beri isolatif fiber agar memastikan air tidak masuk. Setelah ini kita akhiri videonya di sini, kita sambung lagi video selanjutnya, kita uji coba pasang aki ini di motor. Oke. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan bisa kalian komen di komentar. Like jika kalian suka video ini, subscribe bila kalian ingin mendapat konten lebih banyak tentang merakit baterai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.